Ini kalau saya bilang tindakan yang biadab. Mungkin akan malu iblis kalau disamakan sama kaum ini. Bagaimana ada satu pasukan ya mengeluarkan semua pasien di rumah sakit dan menyisakan satu orang wanita hamil umur 5 bulan dan kemudian di undress, aduh bahasa Indonesia itu ditelanjangi gitulah ya, di depan orang tua dan anaknya. Dan kalau mereka menoleh, mereka akan dieksekusi. Dan kemudian dia disetubuhi depan keluarganya. Ini kebiadaban yang sangat luar biasa. Di sisi lain, ada lagi kasus Islamofobia yang terjadi di salah satu negara yang namanya Rusia. Ini fenomena apa? Ayo kita bahas bersama salah seorang imam dari New Zealand. Ini dia. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Berita terupdate tentang Palestina dari pelecehan wanita di Gaza, genjatan senjata yang disetujui namun Amerika abstain, dan yang terakhir adalah penyerangan di Rusia. Sebenarnya propaganda apa lagi yang terjadi di ruang lingkup internasional? Mari saksikan penjabarannya bersama Syekh Reza Abdul Jabbar hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman pemirsa Cerita Untung? Terima kasih untuk tetap memberikan respons yang baik dan juga kritik, saran dan juga doa yang mengalir ke kita. Kita coba berikan tayangan-tayangan yang mudah-mudahan bisa mengedukasi atau juga memperkuat ya keimanan kita, pengetahuan kita lebih banyak lagi. Dan kali ini kita sudah bersama, wah ini udah pernah datang ke sini sebagai seorang suami. Kali ini datang sebagai seorang lelaki. Masya Allah luar biasa. Inilah dia Bang Reza Abdul Jabbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini sepertinya kalau sekarang ini momen yang bisa dibilang lagi roller coaster untuk kita nih Bang ya. Subhanallah ya. Di Ramadan setiap tahun pasti ada penyerangan ke Palestina. Ini udah pasti. Ke Gaza. Udah pasti hampir setiap tahun. Setiap Ramadan. Dan Al-Quds. Dan Al-Quds ya. Masjid Al-Aqsa ya. Nah, kali ini memang mereka sedang menyerang. Tapi di Ramadan justru tindakannya makin keji. Bagaimana ada, kalau nggak salah ada 4 orang anak itu atau remaja jalan di drone. Dan belum. Ya. Ketika ada yang selamat masih di drone. Mereka mengklaim sebagai pasukan yang paling beradab di dunia. Nah, video yang beredar udah menjadi bukti bagaimana kebiadaban itu gitu ya. Dan yang terjadi di rumah sakit, antum juga dengar. Menurut antum gimana? Ada orang yang seperti itu. Iblis saja malu kali. Mereka nih iblis juga parah. Parahan dia kali gitu kali mungkin iblis. Tapi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanallah, yang kita saksikan ini berat rasanya ya, hati demi Allah, perih hati kita. Nontonnya tak terasa air mata turun nih kalau kita nonton begitu ya. Kita baca, kita nggak sanggup membayangkannya. Subhanallah. Dan ketika kita bicara seorang wanita ya Allah, yang mana kita seorang ayah dari putri-putri ya, seorang suami dari wanita, tentu terasa bagi kita ya betapa dahsyat penganiayaan ini ya, pelecehan ini dalam bentuk yang tak terbayangkan. Meminjam perkataan hari tadi ya benar, iblis aja sangat mungkin malu dengan perlakuan ini jika dia disandingkan dengan IDF ini kan. Ya. Artinya sebuah negara yang mengaku beradab, yang mengaku wakil dari Tuhan gitu soalnya. Ya, punya nilai-nilai yang mereka banggakan, tapi perlakuannya demikian. Dan ini bukan satu case. Ini it is not an isolated case. Yeah. Ini berulang dan berulang dan berulang. Dan nyatanya ini penjajahan yang telah berlangsung lebih dari 100 tahun. Dan banyak lagi kasus serupa yang kita tidak kenal dan tidak tahu. Ini hanya karena adanya sosial media yang sekarang bisa diakses oleh siapapun, maka berita ini pun sampai ke kita. Tapi balik ke poinnya adalah ini sesuatu yang memang tak terbayangkan. Rasanya hati kita menjerit ya, menangis dan tak mampu membayangkan sakitnya hati seorang wanita, hancurnya hati orang tua ya menghadapi itu semua ya. Bagaimana wanita diagungkan dalam Islam. Subhanallah ya.
Tak terbayang kalau itu dijaga. terjadi dengan diri kita. Dan kita mesti mampu membayangkan itu, karena tidak akan terbangun empati kalau kita tidak pernah membayangkan hal itu terjadi sama diri kita. Terkadang kita, banyak manusia hanya berpikir ketika itu terjadi di luar, kita berpikir itu Dan jauh sama kita selalu. ya, bahwa itu bukan anak kita, Part itu of us. bukan istri kita, itu bukan orang tua kita, itu bukan keluarga kita. Tapi demi Allah, qala Nabi SAW, innamal mu'minuna al-ikhwah. Kata Nabi SAW, kita orang-orang beriman ini, orang kaum muslimin, kita bersaudara kan, begitu ya. Bagaimana mungkin kita mengaku dan mengimani itu kalau hati kita tidak tersentuh ya, sangat dalam ya Rabb. Ya Rabb. When they bleed, we bleed. Absolutely. Masya Allah. When they bleed, we bleed. Yes. Ini andai berada di zaman para sahabat udah selesai itu mereka. Wallah. Sudah kelar itu mereka tuh. Nggak ada ampun. Ini apa nih bang? Kenapa bisa kita ngelihat Gaza ini seperti wajahnya ya begini umat sekarang gitu. Ibaratnya kalau di zaman para sahabat ini nggak nunggu berapa menit berangkat itu semua, habis itu semua kan. Kenapa Artinya sekarang berhenti kezaliman itu? kezaliman kan? itu? Sekarang kenapa kita coba bisa ngelihat gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan yang lihat itu bukan cuma kita, mereka yang punya authority pun, yang punya capability pun nggak bisa ngapa-ngapain. Dan mereka terpenjara dengan kesepakatan dealing kontrak yang sebenarnya cuma kertas dengan tinta doang, tapi nyawa seperti itu jadi kalah dengan ini kayak sihirnya zaman Nabi Musa gitu, cuma tinggal kayu aja sangat ular gitu ibaratnya. Jadi Gaza menjadi sebuah ladang pembantaian kaum muslimin yang ditonton oleh seluruh dunia, di mana seluruh kesepakatan bangsa-bangsa, semua yang namanya Geneva Convention thrown out of the window, terbuang, terlempar keluar tanpa ada suatu resiko ataupun repercussion ya, tanpa ada imbas apapun. Belum pernah dalam kejadian dunia kita melihat ada suatu state ya, ada suatu organization yang bisa melakukan pembantaian seluasa itu ya, separah itu, sedahsyat itu, dan tidak berimbas, seolah dibiarkan, seolah benar-benar anak Tuhan gitu ya. Dan memang dibiarkan dan memang terbiarkan. Sekarang kita lihat terbukanya mata dunia sejak kejadian beberapa bulan yang lalu. Sekarang terbuka, sebagian semakin terbuka, tapi yang masih tertutup hatinya juga banyak gitu ya. Tapi kalau kita bicara, lupakan kita sebagai seorang muslimin, di antara kaum muslimin, coba bayangkan manusia saja. Tadi Ari mengambil amsal atau analogi gitu ya, memisalkan antara iblis dengan organisasi ini. Tapi sebagai manusia yang punya rasa ya, punya iba, punya kemanusiaan, rasanya setiap manusia pasti menolak pembantaian ini. Pasti. Kalau mereka masih punya rasa, minimal dia rasa sebagai manusia lah gitu ibaratnya. Persis. Dia punya istri, punya anak, pasti nolak. Ini pelakunya saya rasa juga mungkin bukan keluarga yang di rumahnya, bukan keluarga yang harmonis. Kalau dia ingat dia punya ayah, dia punya ibunya atau saudaranya, dia nggak akan ngelakuin itu. Mungkin ya tipe-tipe yang ya mungkin ya gitu. Maksudnya saya karena udah saking memuncak emosinya gitu ibaratnya. Iya. Mungkin dia juga bukan berasal dari keluarga yang baik-baik aja gitu menurut saya. Jadi nggak ada empati itu sampai tegang lagi. Ini kan ini lowest, even the lowest dan low gitu. The lowest of the low. Iya. Absolutely. Inilah bahasa kita gini ya. Ini rendahnya manusia bahkan kita nggak berani juga mengatakan lebih rendah dari binatang, karena binatang juga nggak gitu. Binatang aja masih punya adab. Absolutely. Sebagai seorang peternak, kami paham betul bagaimana binatang itu behave dan berlaku. Binatang tuh luar biasa, yang diaturkan Allah dia nggak akan cross. Dan rasa ihba di antara binatang itu, di antara ibunya sapi misalnya dengan anak itu luar biasa. Ini jelas nggak bisa, terlampau mulia binatang dibandingkan dengan organisasi ini. Demi Allah. Dan ini satu kasus di antara berapa ribu kasus yang sebenarnya terjadi. Kita ini kan di tengah listrik yang nggak ada, di tengah coverage yang nggak ada, jurnalis yang terbunuh dan terus berjatuhan. Maka
kalau satu kasus ini lolos ke permukaan, Ya. kita harus jujur berapa puluh, berapa Yang ratus, nggak berapa lolos. ribu yang Yang nggak lolos. Benar. Ada yang cerita bahwa ada yang versinya setelah selesai di behead. Subhanallah. Bukan yang ini. Ya. Tapi mungkin mereka melakukan ini template kembar di mana-mana gitu. Dan karena dengan keadaan listrik yang nggak ada, mungkin mereka juga ada yang handphone udah nggak ada lagi. Benar. Nggak bisa mereka rekam, Ya. gitu. Dan ini kesempatan mereka untuk memuaskan hasrat-hasrat yang kayak begitu gitu. Ya, ya hasrat iblis. Ya, demi Allah. Dan setuju. Pack manapun yang kita gunakan, convention manapun dalam bentuk di dalam dunia Islam kah, Ya. dunia Barat kah, atau dunia seluruh kemanusiaan, kita akan setuju bahwa yang namanya pemerkosaan, rape dan torture ini jelas-jelas di-condemn Ya. dan sangat terkutuk gitu kan. Tidak ada suatu bangsa pun, suatu kaum pun yang mengatakan bahwa ini acceptable. Nah, Anda ada narasi, do you condemn IDF? Almost all of the world pasti jawabannya akan yes. Ya, jadi ketika kita jujur ya melihat suatu organisasi yang mana dia berperang dengan pihak yang bukan setara dengan dia. Argumennya adalah apakah ini perang? Kebanyakan kita akan mengatakan ini bukan perang, karena perang itu antara dua negara Ya, yang sama-sama equipped ya. equipped, punya perlengkapan yang setara. Ini yang satu mengaku negara berbanding dengan Satu kecamatan. kelompok sipil. Ini adalah civilian, Ya. ya, the massacre of the civilians in Gaza. Ini civilian, ini anak kecil. 56.000 ya data terakhir yang kami dapati ya dari korban yang terbunuh, yang syahid insya Allah, dan ratusan ribu lagi yang terluka, 200 ribuan lebih, 1,6 juta lain yang terusir ya, displaced. Setengah daripada 56.000 ini anak-anak. Dan populasi Gaza itu 50% 17 tahun ke bawah. Kabarnya demikian ya statistiknya. Karena memang yang ada remaja ke atas eksekusi. Ya. Karena mereka takut mereka akan jadi pejuang kan. Maka Terus berapa di antara itu yang korban tadi yang merupakan women and children, maksudnya infants, bayi dan balita dan batita, bawah 3 tahun dan bawah 5 tahun. Inilah yang dahsyat ya. Kita berpikir bagaimana dunia bisa tidur, bisa dengan subhanallah, bisa dengan segitu gampangnya melupakan kejadian ini. Bahkan kalau bahasa kita sweeping all these actions underneath the carpet. Jadi seolah meniadakan ini semua sehingga tidak terdapat respons yang sepatutnya dan seharusnya telah terjadi. Bayangkan kalau setiap yang namanya kejahatan kita kutuk. Setiap yang namanya pembantaian mesti dikutuk kan, kita mesti stand against all actions. Ya, all actions ya of colonization. Setiap bentuk penjajahan kita mesti tentang, dan setiap bentuk penganiayaan mesti kita tentang. Tapi anehnya ini the irony of the double standards. Ini keironisan dari sebuah standar ganda yang benar-benar terlihat, terpancar dan terekam. Ini nunjukin kalau democracy is failed. Democracy has failed. Yes. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya, adakah kemanusiaan masih berada di sini gitu ya? Or is humanity still present? Karena kalau kita bicara humanity ini biasanya ini hak setiap bangsa, hak seluruh kita. Mestinya seluruh bangsa-bangsa di dunia akan memberi suatu peringatan keras dan berusaha untuk menghentikan ini kan gitu. Karena ini genocide. Ini genosida tanpa ragu kita katakan. Yang dilawan, yang diserang adalah civilians, yang dirusak, dibombardir adalah rumah sakit, rumah-rumah shelter, ya, tempat pengungsian. Bahkan ya kami punya sedikit ini gambaran tentang dapur umum yang, bayangkan dapur umum yang tidak punya listrik, tidak punya pendingin, hanya ingin memberi makan
warga sipil Ya. berkali-kali dibombardir. Subhanallah. Iya, memang Bahkan belum pernah kita lihat ya jurnalis yang secara konstan terbunuh. Jurnalis. Iya. Dan medical Juga. medics. Medics pun terbunuh. Bukan cuma medics. Penjaga pintu Rafah yang mengizinkan bantuan masuk bunuh. Nah, ya Allah. Jadi memang udah mau depopulasi sebenarnya. Ya. Memang itu tujuannya adalah untuk penghapusan etnis ini. Tapi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya ini kan sebuah mereka mungkin punya apa ya? Mereka punya keistiqomahan dalam kejahatan gitu, Bang. Ibaratnya gini. Subhanallah. Waktu sejak keruntuhan kesultanan ya ibaratnya di 1920-an itu. Mereka sudah punya pola, mereka akhirnya menciptakan televisi 1930 itu orang Yahudi juga. Dari awal mereka sudah memupuk perasaan Islamofobia itu dari media. Bagaimana suatu saat ketika pupukan makin besar, image framing propaganda mengenai bahwa Islam adalah yang harus dihindari itu. Value Islam radikal, Islam teroris dan sebagainya. Itu memang mereka udah pupuk. Yang Big Bang-nya itu ketika World Trade Center kan. Kepengen bahwa melanggengkan jalannya mereka punya state sendiri gitu kan ibaratnya. Nah, kejadian kemarin itu sepertinya benar-benar mulai melunturkan keagungan mereka. Dan Islam sudah kebenarannya memang bangsa ini kan gitu. Akhirnya kejadian lagi hal yang kita udah ini polanya mirip kejadian waktu di tempatnya Bang Reza di Christchurch dulu kan. Kan itu Islamofobia kan. Persis. Nah, di Rusia kemarin kan baru kejadian tuh. Bagaimana 115 orang Lebih ya. Ini datanya it's a moving target. Ya, Terus bergerak ya. Yang hari dapat 115 yang telah terbunuh. Tapi yang kami dapat mungkin 233, sebagian data mengatakan 133 bahkan. ya sekarang. Nah, ini banyak kejanggalan. Nah, ini yang terakhir ya, tapi beberapa media bahkan mengatakan bergerak terus ini gitu ya. Iya. Dan tentu kita harus double check data ini. Iya. Tapi sebagian sudah mengatakan 133, 143. Nanti kita lihat data paling mutakhirnya berapa. Tapi yang jelas ini pembantaian massal. Ya. Ini pembantaian massal dan Dan lagi-lagi oleh yang terbunuh warga sipil yang tidak bersalah. Kan Islam ini adalah agama yang selalu berada di atas keadilan. Ya, kita bukan orang-orang yang mutasyaddid, mutasyahil, tapi kita mu'tadil, orang-orang yang berada di tengah gitu ya. Islam ini kan bukan agama yang ekstrim, kita selalu berada di tengah-tengah, dan itulah sunnah. Sunnah itu adalah berada di posisi tengah ya, ya al-wusta tadi. Jadi kita melihatnya ketika ada warga sipil manapun, agamanya apapun bahkan. Ya, makhluk apapun, ya yang diserang, maka Islam akan berada di posisi membela yang diserang kan begitu. Tadi mungkin izinkan Anda kembali sedikit atau mundur sedikit ketika Ari mengatakan bahwa Yahudi menciptakan sesuatu di 1930 dan kemudian ada program. Mohon mungkin kita bedakan antara yang namanya Zionis dengan Yahudi. Karena hari ini pun kita akan lihat banyak para pendeta-pendeta Yahudi dan warga-warga Yahudi yang bermartabat ya. Yang berada di sisi kemanusiaan. Benar. Naturai Karta salah satunya ya. Ya, dan teman-teman kita yang Kristiani yang juga korban. Ya, cuman karena jumlah mereka yang lebih sedikit, mereka tidak terrepresentasikan. Kemana mereka? Mereka bersama kaum muslimin. Dan juga menjadi korban. Rumah sakit Kristen yang dibom. Jadi kita mesti suarakan juga bahwa teman-teman kita yang Kristiani juga menjadi korban. Yang Armenian, ya, Quartus, ya. Jadi ini dalam pandangan kami adalah ini agendanya mungkin nggak tepat kalau kita katakan Yahudi, tapi Zionist ya, Zionist regime gitu ya. Nah inilah makanya warga-warga ataupun kaum Yahudi yang terpelajar mengatakan mereka menolak agendanya Zionist. Yang mana mereka mengatakan bahwa ini bukan bagian daripada Judaism. Itu mesti kita clearkan. Kan kita adalah orang-orang yang adil dalam menyikapi sesuatu masalah. Balik ke Rusia, 133 paling tidak yang kita ketahui hari ini gitu ya, telah gugur ya, warga sipil. Nah, seolah tanpa ragu gitu ya,
dalam hitungan menit tertuduhlah kaum muslimin lagi, gitu ya. Atau bahasa kita mulailah digaungkan oleh beberapa pihak Islamofobia. Islamofobia lagi. Tapi yang menarik di sini adalah kita melihat kewarasan, hadirnya kewarasan di antara pemimpin Rusia. Di sini Presiden Putin dengan jelas menolak narasi itu, dengan jelas ya, dan dengan terbuka. Ya. Jadi kita melihat di sini narasi yang ingin dibangun oleh beberapa pihak, yang mana ingin mengadu gitu ya pemerintah Rusia dengan kaum muslimin, yang sampai hari ini, notabene kaum muslimin yang ada di Rusia itu terlindungi, ya, menjadi bagian dari populasi Federasi Rusia yang mempunyai kesetaraan hak, ya, bangga menjadi Muslims of Russia. Ini pengen diobok-obok, ya, mereka pengen meruntuhkan ini, gitu ya, dan sampai hari ini mereka belum berhasil dan kita berdoa semoga itu tidak akan pernah berhasil, insyaallah. Dan ketika mereka kali ini nggak semulus dulu dalam menciptakan propaganda. Banyak crack di sana juga gitu ya. Ibaratnya gini, walaupun pelakunya misalnya mereka seolah-olah sebagai seorang Muslim gitu, ISIS sekalipun, kita sebagai orang Islam kita juga condemn ISIS juga. Absolutely. Iya kan? Mereka dulu kalau ISIS gini, gue juga condemn, bubarin aja. Ketemu mau dibantai aja itu. Bukan kita itu mereka tuh, gitu. Bukan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ISIS bukan representasi kaum muslimin. Kita dengan jelas dengan bahasa kita unequivocal, ya ISIS ya ataupun kelompok-kelompok ekstremis lainnya yang kita tahu merusak Islam, jelas bukan bagian dari kita. Tapi itu yang mau coba dibawa, karena jumlah dari mereka semua itu kalau ditotalkan cuma di bawah 0,02% dari jumlah the whole Muslims, tapi mereka seperti wajahnya Muslim, dibuat begitu di media. Kalau kita mau jujur, kita kan nggak pernah, orang waras tidak akan menggunakan wajah ekstremis Kristen, misalnya KKK. Tidak ada orang waras mengatakan bahwa KKK ataupun Ku Klux Klan adalah Christianity. Kita tolak, dan Islam menolak itu karena kita dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah oknum, gitu ya. Tapi menariknya ketika bicara ISIS ini, seolah itu ingin jadikan wajah kaum muslimin yang jumlahnya 2 miliar atau lebih dari 2 miliar. Lebih dari 2 miliar. 2,2 2.2 billion Muslims. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan ini akan jadi populasi yang akan terus berkembang, dan itu fitrah. Dan yang hak tidak akan mungkin tersamarkan. Niscayaan ya. Wa qala Allah Ta'ala wala talbisul haqq bil batil wa taqtumul haqq. Maka tidak akan pernah kita campurkan yang namanya hak dan batil, dan yang hak itu harus kita benar-benar terangkan, jangan kita tutup-tutupi yang namanya yang hak. Nah inilah, jadi semua propaganda ini mengarah ke sana. Cuman Allah ini kan Al-Haliqil Azim, menunjukkan kebesarannya dengan cara-cara yang eksplisit dan implisit gitu ya, yang terang-terangan dan yang tersurat dan maupun yang tersirat. Kita lihat ada kewarasan. Kami melihat pemerintah Rusia ini punya kewarasan dalam menanggapi ini dan tidak ingin terpancing isu sara, gitu ya. Presiden Putin dengan tegas menolak narasi itu dan dengan tegas berkali-kali dan menunjuk pihak lain yang merupakan lawan perangnya Rusia. Karena mustahil ada kabarnya cuma beberapa orang, 4 atau 5 orang nih pelaku. Sekitar 4-an yang ditangkap itu. Yang bisa masuk dengan senjata lengkap, dengan amunisi luar biasa ke dalam gedung konser atau pertunjukan dengan seluruh amunisi itu menembakkan atau memuntahkan sebegitu banyak peluru tanpa ada bantuan intelligence, tanpa ada bantuan orang dalam dan kekuatan lain yang cukup besar. Tentu kewarasan kita juga bertanya bagaimana mungkin, dan terlihat kalau kita lihat ini pengamatan sederhana dari Ana ya, bahwa kita melihat bahwa figur ataupun bahasa kita tampang nih para pelaku gitu tidak mencerminkan
tentara gitu ya. Iya. Perlu diragukan gitu ya, Iya, atau iya. perlu diselidiki lebih lanjut ininya. Atau orang di jalan digebukin suruh ngaku gitu kali. Subhanallah. Ini juga suatu yang mungkin kita waktu yang hanya bisa berbicara. Banyak hal ini, banyak yang ganjil ada lagi nih. Nah. Keluar poster mereka dengan di belakang ada lafaz Allah dan mereka menarikkan ngangkat jari tauhid tangan kiri. Subhanallah. Itu kan udah jelas-jelas. Ya. Orang muslim yang tahu apa yang baik tahu. Ya. Di mana ada kebaikan, Ya. di sebelah mana dia harus angkat kan begitu. Ya. Satu, Basic ya, sederhana, sangat sederhana. sederhana banget. Ya. Itu kan berarti acting banget. Ya. Dan dia nggak paham. Ya. Bisa jadi pelakunya bukan muslim. Ya. Sangat mungkin, sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya. Ketika dia ngangkat tangan kiri aja orang udah tahu bukan muslim ini. Ya. Kalau dia mau acting itu dia udah salah duluan gitu ibarat. Dan ini kan kalau kita mau jujur nanti penyelidikan dan kita yakin ya bahwa Federasi Rusia punya kemampuan intelligence yang juga cukup baik, pasti akan dibuktikan minimal bagaimana bacaan Qurannya, bagaimana sholatnya. Jangan-jangan ini adalah pelakunya satu mungkin bukan Muslim, kedua mungkin tidak bisa sholat mungkin, nggak bisa baca Al-Fatihah mungkin. Atau tidak tahu apapun tentang Islam, sangat mungkin. Terus atas dasar apa nyerangnya Rusia kan gitu satu. Ya. Ada sesuatu yang dilakukan oleh Rusia sampai akhirnya misalnya atas nama Islam nih, Benar. yang sampai merugikan orang Islam sampai akhirnya harus nyerang mereka. Satu itu. Kedua, Pertanyaan baik ya. kalau dia mau nyerang, orang udah tahu kalau ISIS buatan Israel, gitu kan. Mereka tuh sejak zaman dulu konflik nggak pernah nyerang Israel. Cuma sepageran gitu kan, sebelahan doang tuh negara. Pertanyaan ya. Nah, ISIS ini kok jauh-jauh nyebrang ke Rusia gitu. Jauh amat gitu kalau mengatasnamakan Muslim pasti nyerangnya langsung ke Gaza. Dan dalam urusan politik ya kita tidak bisa melihat atau menarik benang merah tentang keperluannya apa. Dan kalau kita lihat bagaimana ademnya kaum muslimin di Rusia itu luar biasa kan ya. Populasi yang terus Iya. Hadirnya otoritas dan bahkan Presiden Putin sekalipun meresmikan masjid-masjid terbesar Rusia, datang diberikan bantuan, diberikan keleluasaan untuk beribadah. Kita lihat setiap tahun ketika datang Ramadan, datang Idul Fitri dan Idul Adha, itu jalanan Moskow itu penuh. Iya. Dan termasuk Agama kedua terbesar sana. iya, dan termasuk termasuk tempat-tempat di mana perhelatan Salatul Idul Adha atau Idul Fitri itu termasuk yang paling besar di dunia di negara-negara yang bukan mayoritas Muslim. Iya. Benar, pertanyaan baik. Ada apa ISIS harus ke sana? Iya. Ketika tidak ada isu, tidak ada yang harus diperjuangkan. Ini tentu kita tadi setuju dan sepaham bahwa tidak ada di antara kita yang waras yang beriman dan berislam mendukung ISIS ataupun organisasi-organisasi lain manapun yang punya paham radikal dan merusak gitu ya. Dalam tanda kutip ingin menyerang manusia, ingin menyerang anak-anak, wanita, sekolah. Tidak ada. You don't have to be Muslims to reject those evil actions. Kan berarti kalau IDF ini kan legal ISIS jatuhnya. Ini suatu Mirip kan suatu sebenarnya kan? definisi yang mesti kita ya. Kalau emang iya mereka mengatasnamakan Muslim, pasti yang diserang pasti Israel lah atau membela Gaza lah, mesti gitu. Kalau emang merupakan sebuah bentuk protes dan dekat jaraknya. Ketika dia dilakukan di Rusia kan jadi pertanyaan, apa untungnya nyerang ke negara yang pro Palestine? Kan gitu. Benar. Negara ini pro Palestine nih. Kan negara yang pro Israel banyak gitu kan. Kenapa nyerangnya ke sana? Kan berarti ada sesuatu di dalam ini yang kayaknya pakai proxy itu aja gitu. Proxy itu satu, pengalihan isu dua, gitu kan? Dari kasus yang tadi. Ya. Ini udah kasus nggak termaafkan untuk semua orang, nggak ada maaf lagi nih. Ini berat. Sampai akhirnya harus bikin seperti ini. Bukan nambah, ini malah tambah ketahuan lagi. Jadi pengalihan isu yang kita lihat mereka coba lakukan ini tentu harus kita sikapi bahwa kita juga harus terus memonitor keadaan saudara-saudari kita di Palestina ya, terutama di hari-hari terakhir Ramadan ini semakin gencar, di Al-Quds semakin susah ya menjelang 10 malam terakhir yang mana bagi kita ini kan krusial dan ini puncaknya ibadah, puncaknya kita bermunajat kepada Allah SWT. Ini basic rights of humanity to worship God. Bagaimana mungkin kekuatan-kekuatan besar yang biasa melantunkan ya
slogan-slogan apa? Humanity, humanity, anti-discrimination, ya, peace for all, gitu ya. Mana pada saat ini, gitu ya. Standar ganda udah. Standar ganda. Jadi the irony of the double standard at its best. Benar-benar double standard yang memang benar-benar dihadirkan. Soalnya kita bingung sekarang. Jadi sejatinya standarnya apa gitu kan? Standar. Where is the standard? Where is the standard that we all can look up to? Itu dia. Kan? Karena ketika itu, jadi cenderung begini. Jadi standarnya tergantung pesanan, tergantung pelakunya siapa, bohirnya. Jadi kalau pelakunya adalah pihak-pihak yang memang ingin ditutupi, maka terlihat boleh-boleh saja. Nah, izinkan Anda menyampaikan kepada para pemirsa begini. Pentingnya Palestina ini bagi kita kaum muslimin ini luar biasa. Satu, inilah tanah suci kita. Dan ini tidak ternafikan. Ini tanah suci kaum muslimin, tanah suci kita semua, tanah suci ketiga kita setelah Makkah, Madinah, Al-Quds, Baitul Maqdis. Tidak ada ikhtilaf. There is no dispute perihal ini. Seluruh kaum muslimin setuju, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pandangan yang mengatakan itu bukan, hadisnya jelas, Qurannya jelas. Kedua, ini di sini adanya Al-Quds, adanya Baitul Maqdis, ya, adanya Al-Aqsa, Asy-Syarif. Di sini juga tempat di mana kiblat pertama kita kaum muslimin, ya Allah. Terus di sinilah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berangkatkan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj dari Al-Aqsa. Kelima, tanahnya para nabi, para anbiya alaihi salatu wassalam. Dan tentu ini perlu kita gaungkan lagi bahwa ini bukan bagi muslimin, ini bukan political movement. Ini bukan gerakan, tapi ini keimanan. Garis bawah itu. Ini keimanan kita semua. Dan tentu pada saat-saat seperti ini kita mesti bersatu. Hadirkan, at the minimum, karena kita bukan pemerintah, tidak punya kekuatan banyak. Hadirkan bahasa kita basic needs, di dalam Gaza, di dalam Baitul Maqdis, Al-Quds, dan seluruh Palestina. Hadirkan keadilan. Sampai kapan? Penganiayaan ini harus berlangsung secara terbuka di atas pengawasan bangsa-bangsa di depan mata kita semua. Sampai kapan? Please answer that. Tentu kita bertanya, pertanyaan kita ajukan kepada pihak-pihak yang mengaku sangat berkuasa. Itu dia. Makanya pentingnya dalam sebuah organisasi cari pemimpin yang takut sama Tuhannya. Allah. Buktinya udah jelas ya, UN ini dipimpin sama yang nggak takut sama Tuhannya. Makanya ketika ada terjadi kejahatan, ya bagaimana sebuah organisasi yang dipimpin oleh si tersangka. Jadi ya nggak adil jatuhnya. Yang mengerikan ini sebenarnya bukan lagi suatu apa bahasanya dia di adanya blokade kan. Tapi mungkin bahasa yang lebih tepat adalah ini adalah suatu suatu eksistensi dari sebuah penjara terbesar yang ada di dunia, atau bahasa kita the world biggest open air prison. Open air. Gaza itu gitu. Ketika populasi 2, sekian juta ya manusia ya yang impoverished, yang terlantar, kurang makan, kurang pasokan, kurang logistik, tidak ada air bersih yang memadai, tidak ada pasokan basic human needs. Dan ini seolah dipelihara, subhanallah. Yang membuat hati kita tuh benar-benar miris, terluka, sedih ya, adalah itu. Ketika kekuatan-kekuatan besar mengirimkan sebagian bantuan hanya untuk kemudian populasi itu diserang, subhanallah. Dan yang dikirimkan bantuan itu yang lagi attacking posture kan. Mereka yang lagi jajah yang dikirim bantuan. Gaza yang lagi butuh bantuannya sulit. Ini kabar terakhir ya di perbatasan Mesir menuju Gaza itu.
itu ratusan kontainer up to terdampar. Ratusan ribu. Bukan ratusan lagi, udah ribuan. Subhanallah. Udah ribuan. Ini bisa dibilang. Jadi yang dilepaskan tuh hanya sekian puluh. Iya, 20 per hari. Ya. Nggak cukup lah itu pasti. Dan sengaja ada lagi info bahwa masuk cuma 20 per hari. Dengan segitu banyak kebutuhan, 1,5 juta orang itu butuh bantuan itu. Dan supir truk itu mobilnya nggak boleh berhenti. Karena kalau berhenti supirnya akan dieksekusi. Ya Allah. Nah, di dalam keadaan kayak gitu orang harus berebut dalam keadaan mobil jalan. Ya Allah. Disitulah media mereka mengcapture adegan itu dan dituliskan bagaimana bantuan bisa masuk karena dijarah. Jadi mereka memang tahu cara memutarbalikkan fitnah begitu. Jadi para supir-supir yang masuk ini mereka udah siap untuk mati karena udah ada sniper. Sampai mereka berhenti, meninggal mereka. Mereka udah tahu itu. Makanya mereka nggak berhenti, tapi cuma melambatkan truk untuk bisa diambil. Begitu. Nah, ini juga yang jadi yang jadi ujian buat saudara kita. Apalagi bantuan yang turun gitu. Kadang makanan binatang, makanan sisa, kadaluarsa segala macam. Yang ya at least tapi itu masih bisa untuk bertahan hidup lah gitu minimal. Sebagaimana yang kita kenal dengan teman-teman kita yang berada di dalam ini ya, dan rekan-rekan yang ada di dalam humanitarian dan charity works, kita lihat bahwa benar-benar harus difikirkan barang-barang yang masuk ke dalam kontainer itu agar punya shelf life yang panjang. Ya. Tapi dengan blokade dan hanya dibolehkan masuk 20 atau sekian 10-20 kontainer. Apapun yang kita siasati, intinya mereka ingin bahan makanan itu sudah tidak layak lagi ketika sampai di Gaza kan? Ya. Yang udah busuk-busuk kan masuk. Ya, subhanallah. Walaupun begitu tetap dimakan sama saudara kita tuh. Ya. Ini dia. Tapi ada kabar yang ini mungkin agak sedikit ini ya, ibaratnya kayak setelah kejadian yang di rumah sakit kemudian ada Islamofobia lagi. Sepertinya dunia udah malu kalau masih mempertahankan ini. Seharusnya demikian. Dan kita dengar ya selentingan berita bahwa sekutu-sekutu daripada Zionist regime ini sudah mulai meninggalkan mereka karena dengan berbagai alasan tentunya. Dan ini belum tentu semua alasannya adalah kewarasan, Ri. Bisa jadi karena tekanan ya. Dan juga uangnya habis gitu kan. Uangnya habis ya, ada imbas ekonomi dan tekanan dalam negeri yang bentuknya masa kita gini, bentuknya tekanan dari populasi yang sudah mulai muak dan amat muak melihat bendera negara yang mereka cintai itu menjadi lambang pembantaian ataupun uang pajak yang mereka setorkan ke pemerintah membeli peluru untuk menyerang populasi sipil yang tidak bersalah demi Allah. Bahkan ketika kemarin ceasefire UN mengangkat nggak ada yang abstain, cuma Amerika yang Amerika yang abstain, nggak ada yang against maksudnya. Semuanya dah sepakat untuk bikin gencatan senjata saat itu. Dan di sini pun ketika Amerika abstain banyak yang kemudian memberikan pendapat. Mungkin saja karena suara Biden terkikis gara-gara kejadian ini dan dia butuh untuk pemilu besok. Akhirnya ini merupakan jadi salah satu narasi untuk menyelamatkan pencitraannya dia lagi-lagi itu. Tapi walaupun apapun itu mungkin qadarullah Allah bikin suasananya tepat akan pemilu. Wallah alhamdulillah ala kulli hal. Artinya tentu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merencanakan sesuatu dan Allah juga merencanakan sesuatu dan Allah lah sebaik-baik planner gitu kan. Perencanaan terbaik itu adalah Allah Rabbul Alamin. Tapi pernyataan ini gini, aneh ya, suatu populasi negara besar yang mengaku adik kuasa dan adidaya bisa abstain. Sejatinya abstain pun mencengangkan. Iya. Iya kan? Sedangkan kita apalagi pro dengan mereka lebih parah. Ya, benar. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, paling tidak resolusi ini bisa step awal lah. Ya, step awal tercapai. Ya, tentu ini kita punya bahasan yang berbeda ya. Tentu sebagian daripada media dan analis itu mulai mempertanyakan keabsahan dan bahasa kita legitimacy daripada UN itu sendiri gitu ya. Kelangsungannya bagaimana? Apakah ini benar sebagai suatu perserikatan bangsa-bangsa yang menjadi representasi kita atau ini cuman alat aja? Benar. Alat itu diskusi panjang lainnya yang mesti kita sikapi di lain hari.
Tapi apapun itu, dengan hadirnya resolusi ini kita harus lihat bahwa Zionist regime ini semakin tersingkirkan, semakin melemah. asing, ya. Dan kita berharap ekonomi mereka yang terpukul dengan habisnya senjata yang unnecessary, unnecessary, subhanallah. Dan itu being very very light gitu ya. Ya kalau kita menggunakan bahasa yang lebih tegas, sungguh sangat bisa gitu ya. Apa yang mereka dapatkan dari itu? Dan semua pihak mengatakan apa? Bahwa ini bahkan Presiden Trump sendiri dengan dalam open statement mengatakan dia melihat bahwa ketika ingin dihadirkan the solution of the two-state atau two-state solution, Presiden Trump tidak malu-malu mengatakan dia melihat ada keinginan ya dari pihak Palestina untuk mewujudkan itu, dan dia tidak melihat itu di pihak Zionis. Publiknya ngomong gitu? Publicly. Ini dan ini seorang Trump ya, Trump yang biasanya Islamofobia kan ya. Oh tumben ya gitu ya. Jadi artinya begini, artinya kalau seseorang itu jujur menyikapinya dan berbicara dari hati, itu sungguh sangat terlihat gitu ya. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa itu adalah keadaan dan kenyataannya. Gitu. Maka sampai sekarang yang kalau teman-teman ya ada saudaranya siapa yang pro Israel, kita bingung masih di mana kewarasannya gitu ya. Udah jelas maksudnya gini ya, yang ini di depan mata sih kalau untuk ukuran kewarasan sih ya ibaratnya orang pasti akan pro Palestine. Karena udah jelas banget kekejaman yang sejenis ini belum pernah ada. Tapi ketika UN memberikan keputusan ini untuk ceasefire, ternyata Ben Gvir kalau nggak salah ya, Ben Gvir yang menteri di sana tuh yang mengatakan UN saat ini sudah antisemit. UN-nya jadi antisemit. Jadi siapapun yang pro Palestina adalah antisemit. Padahal kalau bilang antisemit kan itu antisemitisme itu adalah narasi yang salah, ya kan? Karena sebenarnya kita anti any acts of oppression. As humanity of the world, sebagai warga global, kita semua menentang setiap tindakan penjajahan, penganiayaan dan pembantaian. Jadi sejatinya ini humanity. Iya, itu narasi yang dibangun aja sih sebenarnya mereka. Iya. Jadi narasi inilah. Dan mungkin kalau kita bicara teman-teman kita yang merasa begini, setiap teman-teman rekan gitu ya, yang merasa pro terhadap Zionis ini, pandangan kami pribadi adalah mereka ini mungkin merasa bahwa Palestina ini pasti seluruhnya Muslim. Mereka lupa di dalam Palestina itu banyak juga ya warganya yang beragama Kristiani. Dan Armenian dan segala macam, bahkan Yahudi, Jews juga ada, bahkan Jewish, bahkan Yahudi yang mereka tidak mendukung Zionis. Jadi kita lupa narasi antara Zionis dengan Judaism ini dua narasi yang berbeda. Mereka juga merasa sangat tidak setuju dengan seluruh action daripada Zionis ini gitu ya. Nah, cuman memang jumlah mereka yang sedikit tidak terrepresentasikan dan mungkin kedangkalan ilmu atau kedangkalan bacaan atau kalau bahasa kita mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Jadi tahunya itu aja gitu ya. Kita berdoa dan kita berharap teman-teman kita ini segera mendapat bahasa kita mendapat correct information mendapat informasi dan data-data yang benar sehingga bisa mengambil keputusan bukan hanya dari hawa nafsu. Yang parah ini kalau kita mengambil suatu keputusan dari hawa nafsu dengan tidak menimbang keadaan aslinya atau keadaan nyata yang ada di lapangan. Tapi memang Zionis ini pandai untuk main narasi, dia pandai. Mereka paling pintar gitu. Ketika kejadian itu yang harus dikondem Hamas misalnya kayak gitu kan. Kayak misalnya ada yang pro ini langsung dia antisemit gitu ya. Yang mungkin saya baru pahami, kenapa namanya antisemit itu kan Sem itu kan Sem anaknya keturunan Sem anaknya Bino. Kalau dibilang antisemit, Palestina juga Semit. Jadi kalau misalnya antisemit berarti kan ini yang pro Palestina berarti pro Semit juga sebenarnya kan. Nah, tapi narasi ini seolah-olah hanya untuk Zionis. Ya, jadi Semit itu seolah-olah hanya untuk Zionis. Padahal Palestina juga Semit itu. Ya, orang-orang ini ibaratnya kalau contoh begini, ketika mereka melakukan penyerangan ada narasi bahwa Israel has the right to defend themselves, kan bilang gitu kan. Itu yang digaungkan ya. Itu yang digaungkan. Ya, terus dan terus. Padahal kan ada massacre sejak 48 gitu ya.
Nggak ada Palestina. Kita harus jujur, itu bukan 48 ya. Kalau kita bicara ini udah 100 tahun lebih. Jadi kalau kami menyikapinya ini fenomena dari awal 1900 awal gitu ya. Dan dunia juga tidak menolak dan tidak bisa melupakan sejarah gitu ya. Nggak bisa diganti. Dia lewat. Bahwa begitu welcomingnya, begitu rahmahnya warga-warga penduduk dasar Palestina ketika ada pengungsian daripada ini Israel, Yahudi Israel. Bukan Israel, dulu belum ada Israel kan. Mereka yang datang dari Eropa Eropa. Itu semua terbukti. Jadi susah kita membayangkan orang yang datang bertamu ke rumah kita, kita layani, kita berikan yang kita punya terbaik, yaitu makanan, minuman, tempat tinggal, kemudian merampok dan merampas rumah dan harta kita. Kan ini gambarannya kan? Dan ini bukan gambaran yang kita coba gunakan narasinya dengan tanpa data dan tanpa fakta, tapi fakta dan data mendukung semua narasi ini. Dan terbukti kalau kita lihat bagaimana ada klip-klipnya, ada foto-fotonya, ya bahkan video-video awal ya di tahun 1900 awal itu yang menunjukkan bahwa itulah keadaan asalnya. Jadi tak terbayangkan keramah tamahan dan hospitality itu untuk kemudian yang disalahgunakan, dirampas. Tapi nggak pernah ada narasi Palestinian has the right to defend themselves sebelumnya kan? Fair, ya. Kan kalau kita bicara narasi defending yourself, ini seharusnya narasi yang bisa dan harus bisa digunakan oleh dua belah pihak ya. Iya benar. Sekarang kalau kita bicara Gaza for example, Gaza itu bukan hanya blokade. Ini kita bicara sebelum ini ya, sebelum invasi ya. Yang mana kalau kita bicara agresi dari awal itu, dari awal kurang lebih 900 lebih agresi. Ini tentu data yang sangat jarang dikenal masyarakat. Jadi hampir tidak ada waktu di mana tanpa agresi. Tentu skalanya berbeda. Ada yang kecil dan ada yang besar. Dan yang mungkin belum terekspos itu adalah bagaimana warga-warga Gaza itu hancur ekonominya, lumpuh ya, hampir total. Kemudian bahkan kalori yang mereka makan pun diukur oleh pihak Zionis. Sehingga tidak, ini data terakhir adalah anak-anak yang lahir di Gaza sejak katakanlah 6 bulan ini tidak ada yang berukuran normal. Subhanallah. Kita seorang ayah, seorang suami, ya Allah. Demi Allah, rasanya hancur hati kita, demi Allah. Anak-anak kalau baca itu nggak kuat bacanya, membayangkan aja dan tentu ada foto-foto bahwa anak-anak bayi yang lahir malnourished dengan ukuran yang kecil, ya Allah, ya Rabb. Sedangkan kita di rumah, anak-anak kita bisa tumbuh besar, kuat, makan. Ya Allah, kemarin dan banyak waktu yang lalu kita sering dengar ya bagaimana mereka berpuasa Ramadan. Sebagian tidak sahur, sebagian tidak tahu harus berbuka dengan apa. Satu kaleng baked beans itu ya, kacang polong yang harus di-share untuk 10 orang. Ana jujur, baked beans itu merupakan makanan kami juga di New Zealand gitu ya. Seorang Talha aja, anak-anak kami yang sekarang 10 tahun itu, jangankan 10 tahun, ketika dia umur 6-7 tahun bisa makan sendiri itu satu nih. Ketika makanan sedikit itu harus dibagi untuk 10 orang yang telah berpuasa sepanjang hari. Bisa kita bayangkan. Jadi resolusi ini aja, resolusi gencatan senjatanya nggak cukup. Ini harus diterjemahkan menjadi kembalikan haknya ke muslimin, kembalikan haknya orang-orang Palestina itu. Tak termenung air mata kita ketika kita berpikir bagaimana nanti kita menghadap Allah Rabbul Alamin ya Rabb. Dan ketika Allah, ya Allah, ampunkan kami ya Allah ya Rabb. Astaghfirullah. Apa jawab kita sama Allah? Apa jawab kita sama Allah Rabbul Alamin? Buat teman-teman kita yang nonton ini, berangkatkan sebagian harta kalian untuk urusan basic needs dan logistics. Tidak ada satu hospital pun yang aktif sekarang. Bagaimana kehidupan? Tak terbayangkan, Ri.
apapun yang kita imagine, apapun yang kita bayangkan, pastilah dia 10 kali lebih parah di jalan sana. Pastilah. Ya Allah, Allahumma lakal hamd ya Allah. Berikanlah kami muslimin kemenangan ya Allah. Insyaallah. Dan sekarang ini kami juga menyaksikan bagaimana Bang Reza dan juga Teh Peggy juga dia berkontribusi juga untuk warga. Dan itu boleh tahu mungkin ada teman-teman yang juga tertarik mungkin untuk menitipkan gitu. Kemana nih Bang? Insyaallah Khadijati Foundation mengoperasikan dapur-dapur umum di Gaza dengan harapan bisa memberi makanan terhadap anak-anak yang datang sudah 3-4 hari nggak makan. Ya Allah. Kita sore buka puasa, mereka sore Demi masih Allah, puasa. kalau kita lihat ya, bahkan relawan dapur umum pun dibom gitu ya. Relawan kami banyak yang telah syahid gitu ya. Yang ada di sana. Ini dapur umum, ini bukan apa-apa, ini bukan sesuatu yang sangat basic dalam kehidupan manusia, di mana kita mesti makan. Air bersih yang susah didapat. Bahkan yang dilakukan oleh Khadijati Foundation sekarang adalah membeli hewan-hewan ternak yang tersisa ya Allah. Demi dipotong langsung karena tidak ada lagi kulkas, tidak ada lagi mesin-mesin pendingin yang bisa beroperasi. Dulu di waktu normalnya saja Gaza cuma punya listrik 6 jam sehari. Ini data-data yang belum keluar ini. Ini sekarang tidak ada pasokan. Jadi dapur-dapur umum. Jadi buat teman-teman, ya Allah, kita nih di Ramadan, terutama menuju ke 10 hari Ramadan, 10 malam terakhir nanti Lailatul Qadar insyaallah, berangkatkan sebagian harta kalian gitu ya. Bantu agar dapur umum yang spesial yang dilakukan oleh Khadijati Foundation ini untuk terus beroperasi. Kasih saudara-saudara kita ya Allah. Ya, sesuap nasi. Ya. Mereka makan juga nggak kenyang. Ya, pasti. Karena kita juga nggak punya kapasitas yang bisa. Harga barang yang sangat mahal. Susahnya memasukkan bantuan karena Zionist regime tidak memberikan akses untuk ini bisa dimasukkan. Jadi apa yang bisa dilakukan itu cuma mengumpulkan apa yang tersisa. Kami juga seorang petani peternak nih, tahu benar bagaimana ternak itu harus butuh makanan, butuh pakan, butuh air bersih untuk bisa menjadi ternak yang bagus. Bayangkan para peternak dan petani di Gaza. Tak terbayang nih. Yang tersisa atau bagaimana lah bahasa kita gini ya. Kebayang nggak kita welfare-nya binatang-binatang yang ada di Gaza itu? Di tengah pemboman, penyerangan. Jadi besar harapan kami bahwa demi Allah, kalau kita bicara sedekah ini, kita tidak bilang apa yang kalian tidak mampu atau kirim seluruhnya, tidak. Demi Allah tidak. Sebagian, bahkan sebagian kecil dari yang kita mampu. Iya, tentu itu. Iya. Karena kita semua berharap satu, ridhanya Allah ya atas amal kita. Berharap Allah lipat gandakan dan berharap saudara-saudari kita itu nanti tidak menuntut kita ke dia gitu. Dalam hisab kita paling tidak ada yang kita berangkatkan insyaallah ya Rabb. Ini guys, memang udah waktunya kita minimal ya ibaratnya mereka survive dulu di Ramadan ini kan. Benar. Kita bantu untuk bukaannya. Ya. Keluarga-keluarga yang tersisa. Ya, kita bukaan mereka masih puasa. Kita sahur mereka udah puasa dari kemarin. Ya Allah. Kita puasa sebulan mereka udah puasa 6 bulan guys. Ya Allah, sah. Kita nyiapin baju lebaran, mereka nyiapin kain kafan. Subhanallah. Ya Allah. Ya. Dan mungkin yang kalau Anda pribadi ya dan keluarga, ketika kita mendengar lisan mereka yang saudara-saudarinya, ayah ibunya, suami dan istri syahid itu, yang keluar lisannya hanya memuji Allah. Rasanya kita nggak dengar ya perkataan lain selain ya Alhamdulillah, ya, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya, semua yang memuji Allah. Terasa kecil benar iman kita. Iya, ya. benar. Terasa kerdil benar dari kita ketika kita membayangkan dengan seluruh kemewahan yang Allah berikan, keamanan dan kebaikan yang kita dapati di negeri tercinta ini. Insyaallah. Waduh, sungguh di mana kita? Benar. Ini Gaza banyak ngajarin kita sebenarnya. Tanpa mereka harus mengajar, tapi kita diberikan hikmah. Jadi kalau kita masalah mau seberat apapun gitu, seberat apapun masalah kita,
Kita kalau ingat Gaza langsung cemen itu masalah. Dan kita harus jujur bahwa yang dicoba Allah dari Gaza bukan hanya ahlul Gaza, tapi kita juga. Jadi cobaannya buat ahlul Gaza ini adalah bagaimana mereka tetap memuji Allah, lisannya berzikir kepada Allah, ya. Dan bagi kita cobaannya adalah untuk bagaimana kita bersyukur kan. Kalau mereka bersabar, kita bersyukur. Tentu bersyukur ini dengan mampu menghadirkan bantuan yang bisa kita hadirkan. Kan kata Allah Rabbul Alamin, qala Allah la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kalian bersyukur, Allah akan tambahkan. Allah akan tambahkan nikmat itu. Dan ketika kalian kufur gitu ya. Ya, ingatlah azab Allah itu sangat perih kan gitu ya. Jadi ini pelajaran buat kita, kita nih, kalaulah lisan kita masih tidak memuji Allah sekarang, tidak bersyukur kepada Allah, masih gampang untuk komplain. Izinkan Anda share satu buah hadis yang menurut Anda hadis ini dahsyat ya. Ini hadis qudsi, ya. Ya, jadi ini perkataan Allah ya. Wa qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yarda subhanallah man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwaya. Barang siapa yang enggak ridha ya, yang enggak ridha dengan qadarnya Allah dan ketentuannya Allah dan enggak sabar akan bala dari Allah, musibah dari Allah, maka biarkan dia mencari Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah kita bertuhan selain daripada Allah Rabbul Alamin? Ketika cobaan datang, musibah datang, ya siapa di antara kita yang Allah nggak uji? Siapa di antara kita yang musibah tidak datang? Tapi kayak Ari bilang tadi, ketika kita lihat bagaimana ahlul Gaza, ahlul Palestina, dan tentunya tempat-tempat lain di dunia-dunia, belahan dunia lain yang susah juga gitu ya. Kalau kita dibicara pengungsi Lebanon misalnya, keadaan di Suriah, ya, keadaan air yang tidak ada di Central Africa, kita terbayang ya Allah gitu ya, betapa keadaan kita di bumi tercinta ini sungguh mudah, sungguh gampang, sungguh mewah gitu ya. Kalau kurang bersyukur berarti ya, luar biasa. Jadi kita nih laki-laki ini ya, memang harus menghadirkan kata Nabi SAW lisan yang berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri yang salehah. Itu mesti kita hadirkan. Itu orang kalau punya itu selamat di dunia kan. Insya Allah. Bagi kita para laki-laki ini ya, lisan yang berzikir, hati yang bersyukur dan istri yang salehah. Ya. Kayaknya kita atau istri-istri yang salehah ketika kita sebagian kita Allah rezekikan lebih banyak lagi wanita-wanita salehah dalam kehidupannya. Dan inilah ya, kalau kita dapati itu, insya Allah kita selamat kehidupan dunia kita ya. Dan insya Allah Allah selamatkan kita di yaumil akhir insya Allah. Masya Allah, amin. Ini luar biasa kalau ngobrol sama Bang Reza ini, kita harus punya beberapa episode nih sama beliau nih. Soalnya seperti banyak folder ilmu di kepala beliau nih. Masya Allah, luar biasa. Dan saya minta izin sama teman-teman semua yang menitipkan donasinya untuk Gaza, saya akan alokasikan juga ke Hadi Jati untuk membantu saudara kita yang untuk iftar minimal, atau juga mungkin lebih luas lagi dibanding itu, bagaimana nanti bisa terlaksananya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi doa teman-teman semua, ikhtiar teman-teman semua, atau juga mungkin cobaan yang sedang dihadapi sekarang diberikan kemudahan dengan bantuan tersebut. Kita nggak pernah tahu Allah datang dari arah mana. Ini jazakallah khair, Bang. Jazakallah khairan. Dan buat permisa yang menyalurkan bantuannya melalui Mas Ari dan Mbak Venita, untuk kemudian disalurkan melalui Kharijati Foundation, kami atas nama Kharijati Foundation mengucapkan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, hayakumullah. Semoga Allah lipat gandakan ya sedekah infak teman-teman semua. Allah catat menjadi amal baik, menjadi timbangan di dalam mizan nanti insyaallah, dan jadi peringan hisab kita semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Detailnya saya akan tulis kolom caption. Kalau juga ingin langsung ke Kharijati juga kita akan berikan akses di kolom caption langsung dari rekeningnya, atau juga mungkin linknya juga kemana. Duh, ini luar biasa pembicaraan kita ya. Dari sebuah kasus yang tragis ternyata juga rencana Allah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ceasefire benar-benar terlaksana. Ada satu quote yang saya lihat ini luar biasa ya. Waktu ada apel jatuh ke tanah, ditemukan sesuatu yang namanya gravity.
tapi warga Palestina puluhan ribu dikubur di tanah, tapi kok nggak ada yang namanya humanity. Ini sepertinya membuka mata dunia bahwa kemana aja kita selama ini. Daripada kita banyak nanya, kita sendiri harus berbuat dan lakukan dengan tangan kita. Kirimkan semampu kita sekarang ini apa yang kita mampu. Nanti akan jadi pertanggungjawabkan kita dan juga persaksian kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bang waktunya. Sama-sama. Ini Arja langsung berangkat ke bandara karena langsung terbang ke New Zealand. Insyaallah mudah-mudahan kita akan punya waktu lagi Bang. Doakan kami, atau kita yang ke sana. Type ditunggu di New Zealand insyaallah. Insyaallah. Ya. Sampai ketemu teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya dan juga kalau dirasa manfaat obrolan kita, monggo di-share sebanyak-banyaknya dan kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.